Jajang dari awal bergabung sampai saat ini luar biasa ya. Anjelengan teh jauh Pak Ustad di Garut ya, Garut ayeuna dugi tiasa ka mana kalau leungit HP pagawean leungit HP teh mah leungit motor teh mah caranya itu Luar biasa. bukan merupakan apa namanya Sebuah perjalanan yang Mudah, betul. banyak sekali rekan-rekan yang lain tidak bisa melakukan yang mungkin Pak Jajang lakukan karena mereka serba menggunakan atuda atau alasan Pak Ustadz karena jauh lah tidak ada waktu lah ya. Tetapi Pak Jajang dengan komitmen beliau alhamdulillah sampai saat ini tercipta sebuah tim yang solid yang insya Allah Amin. apa namanya Cikalong ini akan menjadikan salah satu tim yang besar ya di Amin. antara tim yang lainnya. Oplos buat Bapak Ibu semuanya. Dan ini merupakan pertama kali ya kunjungan saya ke tim Cikalong. Salam silaturahmi Bu Haji Epon ya. Ada juga Bu Neneng dan Ibu Ustadz Uje. Oplos buat Bu Ustadz Uje ya. Ini Luar biasa. Manager ya. Ada juga Ibu Milah, Ibu Elin, Ibu siapa tadi teh? Ibu Lilis, Ibu Lisna. Ada ibu siapa? Ibu Ropi dan ibu-ibu semuanya. Ada Bapak Ustadz Usur, ada juga Bapak Iwan, Pak Ustadz Cecep, ya, Bapak Pak Haji Mumu. Pak Haji Mumu. Mumu ya, Pak Haji Mumu Mubarok. Gaduh-gaduh. Ini salah satu tim yang luar biasa menurut saya. Antusiasnya ya, kekompakannya saya tahu persis. Bapak Ibu semua pada kesempatan hari ini mempunyai kesibukan yang mungkin terkadang sulit untuk ditinggalkan. Tetapi dengan komitmen Bapak Ibu semuanya pada kesempatan hari ini Bapak Ibu bisa berkumpul ya di tempat ini base camp ya, base campnya tim Cikalong. Insya Allah saya yakin asalkan Bapak Ibu fokus komitmen terhadap impian kita masing-masing, komitmen terhadap tujuan kita masing-masing. Kenapa demikian? Karena dengan kita memiliki impian, insya Allah cepat atau lambat Bapak Ibu akan mendapatkan semua yang Bapak Ibu harapkan. Amin. Juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada sponsor ya, sponsor saya sekaligus tadi kalau kata Pak Jajang itu mentor ya, mentor, leader tertinggi, upline tertinggi di tim Arkandi. Beliau orang besar ya, besar. Ya alhamdulillah terus aduh can mulas-mulas 10 bulan ya. Pak Ahmad ini 3 tahun yang lalu memperkenalkan bisnis ini kepada saya. Tanpa ada kerendahan hati beliau, ulur tangan dari beliau, mungkin saya tidak akan ada di sini. Dan mungkin saya pun tidak akan merasakan kenikmatan luar biasanya dari SNS 21. Tolong berikan tepuk tangan buat Bapak Ahmad ya, luar biasa. Nah Bapak Ibu semuanya, pribados ketugasan seharusnya. Ketika berbicara masalah ilmu Pak Ustadz Usur, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak tahu apa-apa. Kenapa demikian? Karena saya masuk di SNS 21, alasannya bukan karena saya pengalaman, bukan karena saya tahu ilmunya, bukan. Saya berawal dari nol, sama sekali saya tidak mengenal bisnis jaringan. Saya belum pernah menjalankan bisnis jaringan dimanapun. Hanya baru pertama kali di SNS 21 ya. Hanya pertama kali di sini. Apa yang saya lihat? Yang saya lihat pertama di SNS 21 dulu mertua saya punya keluhan pertama penyakit TBC. Sudah penyakit TBC, sudah muntah darah, Ramadan terus ya. Bahkan kolesterol darah 230 sehingga dugikeun ka stroke namanya. Subhanallah. Ya bolak-balik ke rumah sakit kaditu kadieu belum kunjung sembuh. Panginten teu acan aya naon Jodoh nanya pengijabah. Dengan syariatnya Pak Ahmad Bustomi pada waktu itu memperkenalkan salah satu perusahaan dengan pertama kali memperlihatkan produk yaitu dari apa namanya susu kambing etawa. Tapi sada semester Pak Ustad udah boga duit aku teh. Nah, nyukeula saruntuy ka Pak Ahmad. Luar biasa. Ini anak heula saruntuy. Karena pada waktu itu saya lagi bekerja di perusahaan. Tidak tunang ajuk. Perusahaan yang bergerak di pemasaran alat kesehatan. Kebetulan memang itu rekanan rumah sakit di Garut ya. Dengan kendala BPJS macet sehingga gaji karyawan itu 2-3 bulan sekali. Ya boro-boro merenjing beli susu Pak Ustad gitu. Boro-boro jemur obat
tapi boro-boro jeung modal usaha untuk sehari-hari pun terkadang kudu ngaulang heula kita dulu ya. Saya dulu bermodalkan nyanak satu renceng dari Pak Ahmad Bustomi. Luar biasa, alhamdulillah Bu. Ya pada waktu itu dikonsumsi sama mertua saya 3 hari. 3 hari ya, 3 hari, 1 hari 3 kali, pagi siang malam dengan habis 1 runtung total Bu. Pas dirongsen paru-parunya normal bersih. Alhamdulillah. Subhanallah. Darahnya normal, kolesterol normal, sehingga stroke ringan anu awalnya mulai bengok alhamdulillah sehat. Di situ kan mulai itu saya kan memang langsung gabung Bos dan langsung gabung berulang-ulang kali Pak Ahmad Bustomi lamun cek urang cek ngolo merenya Sarua sok itu ngolo nanti jagoan urang ngopi yuk di Ramayana urang ngopi di Ramayana dengaran dompet kosong Ustad diajakan ngopi gaji telat wae ya pulang kerja janjian lah sama Pak Ahmad kan janjian terus berawal dari produk karena terus pendekatan karena begitu segala sesuatu mulai langsung jadi Pak Ustad harus berulang-ulang kali. Nah luar biasa ini patut kita contoh perjuangan Pak Ahmad Bustomi. 1 kali boro-boro hayang gabung gitu kan duit oge teu boga nya teu ngarti menolak. Kedua hari menolak sampai kan pindah-pindah Pak Ahmadnya. Sekian hari itu pindah-pindah di Ramayana, di alun-alun di ditu di dieu dugikeun ka jam 11 puting terakhir. Nyampe jam 11 malam dugikeun ka Ramayana tutup. Dugikeun ka tutup Ramayana teh. Pindah ka alun-alun ngobrol deui di situ mulai masuk ke hati. Perlahan masuk ke hati. Yang saya lihat di tuna bukan yang susu Bos Ustad. Jelas dah susu bagus bagus. Bagus jelas susu mah. Bukan hanya dari sekarang, sudah ada sejarahnya dari dulu sebelum ada Badan POM juga sudah banyak yang merasakan dan sudah banyak yang sukses. Komodi ka ayeuna kan saya melihat susunya sudah bagus, lalu saya lihat sistemnya. Saya lihat sistem karena memang dulu kakak saya pernah masuk di salah satu bisnis jaringan pada zaman dulu zaman tahun 2000-an ya mungkin seperti itu CNI ya. Tahun 2000-an waktu saya masuk SD kakak pernah masuk di bisnis jaringan tukang kiridit Bu katanya dugikeun ka barang kiriditan habis semuanya diganti ku barang-barang eta teu payu gitu kan kiriditan habis produknya teu laku tuluy balanya tiap bulan sehingga lamun cek bahasa Cikolong maneg barang banyak gitu kan ya karena memang kan dulu bisnis kakak di kiriditan bukan modal sendiri nyanakan kan di toko di mana nyanakan barang tanpa uang bayar per setiap bulan sekali sehingga tinggal hutang hungkul. Nah nya guys saya alit kene dulu tapi memang sering ngadangu dan emang dulu sharingnya sering di rumah dulu itu sehingga keluarga termasuk kakak sendiri trauma Bu trauma gitu. Dengan bahasa kudu aya tutup poin lah gitu ya kudu aya target lah teh mah. Nah saya di situ belajar pas saya pertama kali lihat di SS21 Pak Ahmad Bustomi sederhana menyampaikannya pas dan di dia mun hayang motor teh teu kudu ditarget kan maksudnya teh bukan seperti itu perusahaan tidak menargetkan hayang motor teh di dia perusahaan tidak menargetkan akumulasi tanpa batas waktu maksudnya. Saya lihat di situ karena memang pada waktu itu motor saya cicilan Bu. Motor Vario asal alamatnya. Motor Vario Tekno bahwa motor Vario cicilan tos 3 bulan nunggak gitu kan tadi cicilan baheula teh asal kabur tuh. Terus mulai udah leasing gitu kan. Udah leasing karena kan gaji telat. Subhanallah. Udah leasing teh mah ribet gitu kan gaji telat motor udah leasing. Sehingga saya berpikir gini, kok di SS21 hayang menang motor teh kurus 100 kiri 100 kanan. Dulu saya di Nahat titik kalau tidak salah target 1 tahun jigana bakal menang. Kenapa demikian? Asal kita mau melakukan, asal mau melangkah, ya, asal mau melangkah, mau keluar rumah, kuncinya kita kan punya tetangga ya Bos. Punya tetangga, banyak teman, banyak saudara ya. Keluarga, jadi menurut saya tidak sulit menjalankan bisnis SNS21. Kita bisa menjual produknya, kita bisa presentasi dengan mengunjungi saudara kita dan itu pun ketika kita tidak paham, tidak mesti kurang kesorangan. Ada upline yang terus membantu kita dimonitor, bukan hanya dimonitor tapi tuli dibantuan. Nah dulu ada bahasa dari Pak Ahmad Soklas dan
kayak jalan mah nu penting masuk ke jalankeun teu kudu mikir bisa dan tidak sok kumaha Pak Ahmad ya. Oke kenalan sok di mana wae oke ku Pak Ahmad diantar itu bahasa beliau pada waktu itu. Saya tidak berpengalaman teu boga modal tapi ada bahasa dari Pak Ahmad sok dibantuan ku saya ari hayang mah sukses gitu kan. Karena memang kita tanpa kita sadari di depan kita akan menemukan orang-orang yang seperti yang sama seperti kita ya, yang satu visi satu misi satu mimpi. Nah ketika dulu saya punya impian hoyong menang reward hoyong menang kendaraan, nah sinkron lah bertemu dengan Pak Ahmad kan. Pak Ahmad kerneangan partner, saya pun mencari partner sebetulnya gitu kan. Sebelum masuk di susu oge kayak punya teman yang bisa mendorong saya supaya bisa sukses. Nah, alam kan yang berbicara ya. Lalu saya bertemu dengan Pak Ahmad pada waktu itu ya termikir lami-lami Pak Ustadz. Padahal tidak mau. Nah, dulu saya joinnya langsung 3 HU Pak Ahmad ya. Tuh. Teboga modal, tegedo artos tapi join 3 Iya. HU. Langsung join 3 HU. Di mana duit mah? Ya iya beternak kan ya. Pak Ahmad, oke besok saya gabung. Padahal Bu teu nyepeng artos aja saya. Nyepeng artos aja. Tapi saya langsung memutuskan Pak Ahmad, oke, deal saya besok saya join. Besok kena pagi-pagi langsung nguriling, di Ubek. Saya ke kampung Bu, di Sumpingan hiji-hiji wargi sadayana. Balena namutan artos. Ternyata kan tidak mudah Pak Ustad. Minjem ka dia disengserikeun. Sakola teu lah ka bapak heula awalna. Bokap karama kalakanya serikeun. Boro-boro maneh teu bisa ngomong lancek maneh oge pan beak jeung sagala-galana komo maneh. Abogo. Dugikeun ka pada waktu itu karena dari Garut naon maksudna teh hati yakin geus keyang hoyong menang modal karena ujub mungkin bae duit sakitu meureun kitu oge mah saya ujub pas dongkap ka bapak we mere kan disesurikeun disesurikeun teh Bu dugikeun saya sempat ngeulo ka air mata Pak uyos we ari mau mere modal mah tapi ulah nyeres tadi teuing geus doa doakeun ayeuna mah abdi sing meunang ti mana we modalna ujug didoakeun teh terus saya berangkat angkat di rumah kan jam 7 malam selama jam 7 malam dari rumah bapak terus dipapai hiji-hiji karena punya 9 keramatnya rai-raina dipapai hiji-hiji masih anamut terakhir lapar gitu kan ya lapar aya saurang cari pasiana can ditamutan karena biasana tamat taragaduhun artos biasana ngahaja teh ditamutan saya minta makan bi hoyong tuang lapar pas di mana cenah maneh teu niat namut dan biasa taragaduh artos tapi hati sendiri curhat di tentang bapak naon gitu ceritakan tentang apa mana sampai dah heula ke kamar langsung non kana meja deui kita cenah duit lagi setor ari baik sok cenah setor ketika saya berpikir negatif di mana balikeun jeung setor tapi saya berpikir oh jika na ieu pertolongan Gusti teh pertolongan Allah teh sampai dilahkeun baik ku saya ditamut sabulanannya rugi mah kira-kira Bu ruginya kita 3 paket padahal dulu saya mah menjual kan 10.000 Ya, Garut kasus 10.000 hanya Cikalong salah luar biasa ya luar biasa gede bati naon deui Ibu saya dulu menjual 10.000 sabungkus kur Cikalong we salah luar bati teh 10.000 dijual ternyata tidak 1 bulan Pak hanya waktu mingguan alhamdulillah beres semua ternyata memang segala sesuatu kita dibutuhkan dengan perjuangan jadi saya menyimpulkan Bapak Ibu menurut saya termasuk orang-orang yang beruntung mungkin Bapak Ibu perjalanan join mungkin tidak seperti saya mungkin ya Mirip. Mungkin ada juga yang seperti saya dan mungkin sebagian juga gampang-gampang wae atau kudu gedar-gedor kepikeun kagaluarkeun cai panon gitu seperti saya. Nah, justru kan itu merupakan anugerah seorang abdi mah Ibu, anugerah orang teh kita adalah orang-orang pilihan. Banyak di luaran sana yang belum mengenal bisnis SNF 21 baru. Gitu kan. Kunaon ayeuna Bu Uje anu dipilihna ku Allah gitu. Kunaon posa dusur. Itu salah satu anugerah ti Gusti pimilikeun ka urang sadayana. Mungkin ieu teh jawaban tina doa-doa orang sadayana.
Mungkin bumilah ngedoana terus kendor-kendor sehingga Allah menjawab doa-doa Bapak Ibu semuanya melalui SNS 21. Tapi yang berbentuk langsung tah duit nah gitu kan. Lewat sebuah informasi, lewat salah satu jembatan yaitu namanya apa? SNS 21. SNS 21. Pak Wildan sering mengatakan SNS adalah merupakan salah satu jembatan tercepat ya, paling singkat untuk mewujudkan impian kita semuanya. Kenapa demikian? Karena beliau sudah lebih dahulu membuktikan perjalanannya sampai Pak Wildan bisa sukses. Sekarang baru 7 tahun Pak Ahmad ya? Ya. 7 tahun. Pak Wildan 2 tahun ya? 3 tahun jadi double crown, 2 tahun jadi crown manager, 3 tahun jadi double crown manager ya. Itu kan penghasilan puluhan juta, ratusan juta, bukan sebuah uang yang kecil kalau menurut saya. Karena prinsip dasar ekonomi ya, lalu orang kaya menang duit ya, modal kecil, Untung kecil, untung besar. kecil. Benar. Prinsip dasar ekonomi, Modal modal kecil, kecil, resiko kecil, untung kecil, leutik oge kecil gitu. Biasa. Ya. Modal besar, resiko besar, resiko lebih besar, untung pasti lebih besar. Ketika hoyong juga Pak Wildan 60, 70, ratusan juta setiap bulan, coba kena sabaraha ratus juta, kena sabaraha mungkin modalnya. Alfamart aja permodalannya berapa? 1 M-an, 1 M ya? 1 M-an, 1 M lebih. 1 M lebih, Berapa laba per bulannya? Rata-rata 15 juta. 17 jutaan, 17 juta Di setiap bawah bulan. 20 juta. Ulah karena untung. Hoyong uih modal. Keuntungan bersih. Urang mah tos raos Ibu Lin. Tos raos di SNS. Sabaraha modalna? Di awal cuma 900.000. Aya risiko tuh? Tidak ada resiko sebetulnya. Tidak ada resiko. Payu lagu. Mau saya resiko. Paling dileg-leg coba sadusur teh. Ini kurang bisa sehat. Bisa sehat. Apa sih uang 900.000 buat kesehatan keluarga? Maunya? Kecil. Uang 900.000 buat kesehatan keluarga mah bisa kita minum. Urang sejajar karaos, urang bisa mulai tawarkan. Itu aya resiko. Untung ya? Untung. Kamu kudu pintar jualan mah jika kau satu usur kan? Wah, luar biasa. Berikan oplos itu. Dahsyat. Luar biasa. Untung unggul. Jadi justru saya harap Bapak Ibu semuanya bisa mengoptimalkan potensi Bapak Ibu semuanya. Manfaatkan kesempatan ini dan optimalkan potensi orang itu keluarkan sadayana. Ketika kita bisa sukses cepat, kenapa ditunda-tundanya? Prosesnya justru lebih lama, ditunda-tunda mah. Jadi hatena lebih loba gitu kan ya. Prosesna lama, capekna beuki lama. Mending disakalikeun kacapeuna teh. Kacapena disakalikeun, kanyerena disakalikeun supaya teh gitu ya. Lanjut. Alhamdulillah. Sagarupanya disakalikeun. Sekalikan. Dan sebetulnya Pak Ustadz, ketika berbicara masalah SNS 21, cek abdi mah da bukan pekerjaan anu susah ya. Daripada malah anu susah, bukan. Ketika orang ambisi, mikirna hayang ngelaku produk, presentasi hayang langsung menang, baru itu capek. Baru eta mah susah. Tapi lamun niatna orang ibadah, ya ibadah ya. Duit kurang posa dusun. Ya. Tanpa adanya SNS, saku saya kan usia Ustaz Uje ya, Bu Epon, Bu Nene. Justru kan SNS 21 adalah salah satu apa namanya? Bisnis tambahan, usaha tambahan. Tapi jangan salah. Ketika Bapak Ibu komitmen melakukan dengan langkah-langkah yang sudah diajarkan oleh para aplen, ini sudah termasuk barometer Pak Ahmad ya. Iya, benar. Sudah masuk kurikulum ya. Asal Bapak Ibu menjalankan langkah-langkah ini, justru
SNS 21 bakal jadi pokok buat Bapak Ibu semuanya. Ketika hasilnya puluhan juta setiap bulan, luar biasa ya. Pegawai OG tinggal di SNS, gitu ya. Kita mau cari apa lagi? Karena kita bekerja milarian tinggal namun, nyandung. milarian namun, milarian cicis, nyanu udah tanpa air cicis